Halo semuanya, saya Maria Afrasia Nurhayati dari kelas keperawatan 2020D, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi dalam keperawatan yang mencakup 1. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang kedua, tujuan komunikasi. Yang ketiga, unsur komunikasi. Yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Dan yang keenam, hambatan dalam berkomunikasi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengapu Nurse Yohanes Cakri MK. Kita langsung saja pada poin yang ke-1, yaitu pengertian komunikasi menurut para ahli. Komunikasi memiliki ragam pengertian bila dilihat dari berbagai sudut pandangnya, jenisnya dan unsurnya dan lainnya. Untuk memahami pengertian komunikasi, maka lebih baik jika kita mengenal beberapa definisi tentang komunikasi secara umum. Berikut adalah beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Yang ke-1, menurut Astrid. Astrid mengatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Yang kedua, menurut Robert J. G. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Yang ketiga, menurut Handoko 1984 mengatakan bahwa komunikasi sering diartikan sebagai suatu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan atau berita dapat dipahami. Yang keempat, menurut Lexi Cooper, salah satu ahli komunikasi Kamus Bahasa, mengartikan komunikasi yang menunjukkan pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Yang kelima, menurut Oncom. Oncom mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung melalui media. Itu adalah beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Langsung saja kita ke poin yang kedua, yaitu tujuan komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam praktik keperawatan tidak sekedar berguna bagi perawat yang bersangkutan dalam membantu kinerja dan produktivitas perawat, tetapi juga berguna bagi pasien atau klien dan teman-teman sejawatnya. Tujuan umum komunikasi dalam praktik keperawatan yaitu 1. Mengenal dan memahami pasien atau klien. Dalam hal ini, tujuan komunikasi dalam praktik keperawatan ialah untuk membantu perawat untuk mengenal lebih mendalam tentang kondisi pribadi dan karakteristik pasien atau klien. Karena tanpa melakukan proses komunikasi, mustahil perawat dapat mengungkapkan lebih mendalam atas diri pasien atau klien. Yang kedua, mengubah opini dan cara berpikir atau opini change atau pasien atau klien. Tujuan komunikasi dalam praktik keperawatan ialah membantu perawat mengenal, membentuk, dan mengubah pola pikir, opini, pandangan, gagasan, atau ide-ide
yang berkenan dengan informasi, tindakan keperawatan atau penyembuhan penyakit pasien atau klien. Misalnya, perawat menjelaskan tentang cara-cara mengurangi beban perasaan dan pikiran serta tindakan antisipasi bila pasien mengalami gangguan perasaan. Yang ketiga, mengubah sikap pasien atau klien. Dalam hal ini, adapun tujuan komunikasi dalam praktik keperawatan ialah untuk mengubah perawat dalam mengenal, membentuk, dan mengubah sikap yang berkenan dengan informasi, tindakan keperawatan atau penyembuhan penyakit pasien atau klien. Misalnya, perawat memberikan edukasi keperawatan seperti mengurangi perasaan takut dengan cara mempertahankan kekuatan egonya, selalu percaya diri, jangan mudah terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan atau keyakinan atau potensi dirinya. Yang keempat, mengubah perilaku pasien atau klien. Tujuan komunikasi dalam keperawatan ialah mampu membentuk perawat dalam mengubah, membentuk atau mempertahankan perilaku yang berkenan dengan informasi, tindakan medik keperawatan, dan penyembuhan pasien. Misalnya, memberikan beberapa instruksi kerja keperawatan bagi pasien yang mengalami gangguan hubungan sosial, seperti membantu pasien untuk mau bersikap terbuka dan menerima orang lain. Yang kelima, mengubah sikap sosial. Tujuan komunikasi dalam praktik keperawatan ialah untuk membantu perawat mengetahui besar perubahan sosial yang berkaitan erat dengan informasi atau tindakan-tindakan medik keperawatan dan upaya penyembuhan penyakit pasien. Misalnya, mendorong pasien yang mengalami gangguan paranoid untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya pada mertua dengan sikap positif dan membina hubungan yang personal yang lebih baik dengan mertuanya. Tujuan komunikasi menurut seorang pakar komunikasi yaitu Hewitt 1981 menjelaskan secara spesifik tujuan penggunaan proses komunikasi dalam keperawatan. 1. Mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan. Yang keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain. Yang kelima, berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketujuh, mencapai sebuah tujuan. Yang kedelapan, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Dan yang kesembilan, menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Itu merupakan beberapa tujuan dari komunikasi dalam praktik keperawatan. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses yang sistematis, maka di dalamnya mengandung beberapa unsur dan prosesnya. Adapun unsur-unsur komunikasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sumber. Sumber ialah pihak yang menyampaikan pesan kepada penerima atau sumber endoking. Yang kedua, pesan. Pesan ialah pertanyaan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang ketiga, media. Media ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat, penerima. Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber kepadanya. Yang kelima, pengaruh atau efek ialah perbedaan antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.
Yang keenam, umpan balik. Umpan balik ialah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya akibat penerima pesan dari sumber. Yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan ialah situasi yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Itu saja tentang unsur-unsur dalam komunikasi. Yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antar manusia atau kelompok. Adapun bentuk-bentuk komunikasi terdiri dari 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang bersifat lisan atau menggunakan kata-kata atau lisan maupun tulis. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, atau apa yang maksud mereka menyampaikan fakta, data, informasi, serta menjelaskan, saling tukar perasaan dan pemikiran. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek yang berupa 1. Vocabulary atau perbendaharaan kata. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, intonasi suara. Yang keempat, humor. Yang kelima, singkat dan jelas. Dan yang keenam, timing atau waktu yang tepat. Yang kedua, komunikasi verbal. Maaf, saya ulangi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang identik dengan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata atau lebih menekan terhadap pemaknaan simbol-simbol yang berlaku di sosial masyarakat. Yang termasuk komunikasi nonverbal yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, sound atau suara, dan gerak isyarat. Yang berikut, komunikasi verbal terdiri dari kinesiks. Kinesiks meliputi beberapa bagian yaitu ekspresi muka, gestur atau gerak, isyarat, dan sikap, gerakan tubuh dan postur tubuh, gerak mata atau kontak mata. Yang berikut, paralinguistics yang meliputi kualitas suara, irama, volume, dan kejernihan. Vokal tanpa bahasa yaitu suara tanpa adanya struktur linguistik, misalnya suara seduh dan tertawa. Yang berikut, proxemics meliputi jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Sentuhan, kultur, gaya berjalan, dan penampilan fisik. Yang ketiga, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Dalam hal ini sering dijelaskan dengan proses ketika seseorang melakukan proses persepsi, yaitu proses ketika seseorang menginterpretasikan dan memberikan makna pada stimulus atau objek yang diterima panca inderanya. Adapun fungsi dari komunikasi intrapersonal adalah 1. Untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, komunikasi ini akan membantu seseorang atau individu agar tetap sadar akan kejadian sekitarnya. Yang keempat, komunikasi interpersonal. Secara umum, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi interpersonal bersifat dua arah, yaitu komunikator
dan komunikan yang saling bertukar fungsi. Dalam proses komunikasi antar pribadi, komunikan yang saling bertukaran fungsi, kemampuan komunikator diperlukan untuk mengekspresikan diri pada peranan orang lain. Komunikasi interpersonal ini bersifat transaksi. Yang kelima, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lain yang secara tepat. Yang keenam, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Yang ketujuh, komunikasi massa. Suatu proses organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Itu merupakan bentuk-bentuk komunikasi. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. 1. Faktor personal. Faktor personal yang dapat menghambat atau menginterpretasi pesan akurat diantaranya mencakup 1. Emosional, misalnya pengalaman sebelumnya, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Yang kedua, kognitif, misalnya kemampuan pemecahan masalah, tingkat pengetahuan bahasa. Yang ketiga, persepsi atau penginderaan dan pemahaman seseorang terhadap dunia. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi komunikasi, diantaranya mencakup yaitu faktor fisik, misalnya kebisingan latar belakang, kurangnya privasi, akomodasi yang tidak nyaman. Yang kedua, faktor sosial, misalnya faktor sosial politik, historis dan ekonomi, serta kehadiran orang lain, harapan orang lain. Dan yang ketiga, faktor yang menghambat yang mempengaruhi komunikasi juga yaitu faktor-faktor yang berhubungan. Faktor-faktor yang berhubungan mengacu pada status individu dalam hal kedudukan sosial, kekuatan, tipe hubungan, usia, dan lain-lain. Faktor ini meliputi 1. Sikap. Sikap dapat mempengaruhi interaksi. Ini menentukan bagaimana seseorang berespon ke orang lain dan termasuk kebiasaan, pengalaman masa lalu, serta tingkat keterbukaan dan penerimaan. Yang kedua, budaya. Pesan yang disampaikan oleh kontak sentuh dan mata bergantung pada konteks yang disampaikan oleh budaya seseorang. Yang ketiga, jarak dan jauh. Promics merupakan ilmu yang mempelajari tentang jarak antar manusia dengan benda. Misalnya, setiap orang memiliki batas tak terlihat, ruang dan pribadi. Yang keempat, waktu. Studi tentang dampak waktu pada proses komunikasi disebut sebagai chronemis. Dan yang terakhir, hambatan dalam berkomunikasi. Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan komunikasi dalam keperawatan meliputi 1. Waktu. Waktu untuk memperhatikan kebutuhan pasien merupakan penghalang yang paling dirasakan. Yang kedua, lingkungan. Dalam hal ini, seperti kondisi ruangan pasien, penghalang terkait terdapat pasien yang sedang menderita sakit parah dalam ruangan keperawatan. Yang ketiga, efektivitas komunikasi.
efektivitas komunikasi dalam pelayanan keperawatan dipertimbangkan sebagai kebutuhan dari masa ke masa. Perawat harus berkomunikasi secara efektif guna menjalankan peran mereka sebagai pendidik, manajer kasus, dan anggota aktif dari tim pelayanan kesehatan. Itu saja tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa komunikasi biasanya merupakan paket isyarat, masing-masing memperkuat yang lain. Bila isyarat komunikasi saling bertentangan, kita akan menerima pesan yang kontradiktif. Dalam setiap situasi interaksi, komunikasi tak dapat dihindarkan. Kita tidak bisa berkomunikasi ataupun tidak menanggapi suatu komunikasi. Pada dasarnya, perawat dan pasien dalam melakukan praktik asuhan keperawatan, perawat harus mampu berkomunikasi dengan pasien secara efektif dan tidak menyinggung perasaan pasien. Peran komunikasi dalam keperawatan tidak hanya sebatas pada usaha pemenuhan atas pelaksanaan tugas-tugas keperawatan, melainkan lebih jauh dari itu, yakni membentuk hubungan personal yang baik. Saran: setiap perawat harus mampu berkomunikasi dengan efektif dan melakukan praktik asuhan keperawatan. Sebagai seorang perawat, harus mampu memahami unsur-unsur komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, serta harus memahami konsep komunikasi dalam keperawatan. Demikianlah tentang materi konsep komunikasi dalam keperawatan.